Perkenalkan, nama saya Kevin David Simatupang, NIM 2400504014. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Pak Chandra di hari Selasa kemarin, di minggu kemarin, tentang operasi aritmetika dalam bahasa assembly. Mari kita mulai dari penjumlahan. Dalam bahasa assembly, penjumlahan dilakukan menggunakan instruksi add. Instruksi ini mengambil dua nilai, satu sebagai tujuan, biasanya register, dan satu lagi sebagai sumber, bisa register atau nilai langsung. Nilai dari sumber ditambahkan ke nilai tujuan, dan hasilnya disimpan di tujuan. Misalnya, jika kamu ingin menambahkan dua angka, maka harus memastikan salah satu dari angka tersebut sudah ada di dalam register terlebih dahulu. Kemudian instruksi add akan digunakan untuk menambahkan angka kedua ke dalam register tersebut. Nilai asli register akan berubah menjadi hasil penjumlahan. Dan selanjutnya pengurangan. Pengurangan dalam bahasa assembly menggunakan instruksi sub. Cara pekerjaannya hampir sama seperti add, tetapi nilai sumber dikurangkan dari nilai sumber tujuan. Hasil pun disimpan di register tujuan menggantikan nilai yang lama. Seperti pada penjumlahan, sebelum melakukan pengurangan, salah satu nilai biasanya nilai pertama harus disiapkan dalam register. Lalu nilai kedua dikurangkan darinya. Operasi ini akan mengaruhi flag CPU, terutama borrow atau carry. Flag yang menunjukkan jika hasilnya menjadi negatif. Sub sangat penting dalam perhitungan, pengulangan atau looping, dan pengendalian alur program berbasis nilai. Oke, kita lanjut ke perkalian. Perkalian dalam bahasa assembly menggunakan instruksi mul atau imul, tergantung pada apakah yang nilai digunakan, tandanya positif atau negatif atau tidak sama sekali. Instruksi mul digunakan untuk bilangan tanpa tanda, sedangkan imul digunakan untuk bilangan bertanda. Untuk menggunakan instruksi ini, satu nilai harus disimpan di register khusus, misalnya AX atau IX tergantung arsitekturnya dan nilai kedua bilangan bisa berasal dari register lain atau memori. Setelah perkalian, hasilnya disimpan dalam register. Hasilnya, misalnya jika memakai AX, hasilnya bisa disimpan di DX AX jika hasilnya besar. Perkalian juga memengaruhi beberapa flag seperti overflow flag dan carry flag jika hasilnya melebihi kapasitas register. Dan kita lanjut lagi ke pembagian. Instruksi DEF digunakan untuk membagi dua bilangan tanpa tanda, sedangkan IDIF digunakan untuk bilangan bertanda. Untuk menghasilkan pembagian, nilai yang akan dibagi harus disimpan di register tertentu, misalnya AX atau IX. Nilai pembagiannya kemudian diambil dari register lain atau dari memori. Hasil dari pembagian akan ditetapkan di dua register, hasil bagi di satu register dan sisa pembagiannya di register lain, misalnya dalam 16 bit, hasil bagi ada di AL dan sisa pembagiannya ada di AH. Instruksi pembagian cukup sensitif. Jika nilai pembagiannya adalah 0, maka akan terjadi error yang disebut define by zero. Sekian dari apa yang saya pelajari di hari Selasa kemarin. Sekian, saya Kevin David Simatupang, saya undur diri. Terima kasih.